Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mugi Hayatur Rahmah, kelas PMI 6B, NIM 118404078. Di video ini saya akan menjawab pertanyaan untuk memenuhi UTS mata kuliah riset aksi. Nah, di sini ada 4 pertanyaan. Langsung saja pertanyaan pertama, yaitu jelaskan pengertian riset aksi, fasilitator, partisipan, lobby, dan negosiasi. Nah, pada poin pertama, pengertian riset aksi. Riset aksi adalah riset yang didasarkan pada aksi nyata dengan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam memecahkan masalah dan merancang program untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Kemudian yang kedua, poin kedua, fasilitator. Fasilitator adalah seseorang yang membantu sekelompok orang memahami tujuan bersama dan membantu mereka membuat rencana guna mencapai tujuan tersebut tanpa mengambil posisi dalam diskusi, tanpa mengambil posisi apapun dalam sebuah diskusi. Kemudian yang ketiga ada partisipan. Partisipan yaitu pengambilan bagian atau keterlibatan orang atau masyarakat dengan cara memberikan dukungan berupa tenaga, pikiran, maupun materi, dan tanggung jawab setiap kebutuhan yang telah diambil demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan bersama. Kemudian poin terakhir yaitu ada lobby dan negosiasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, melobi ialah melakukan pendekatan secara tidak resmi. Sedangkan pelobian adalah bentuk partisipasi yang mencakup usaha individu atau kelompok untuk menghubungi para pejabat atau pemimpin dengan tujuan mempengaruhi keputusan atau masalah yang dapat menguntungkan beberapa orang. Kemudian, sedangkan negosiasi dalam arti harfiah yaitu perundingan. Negosiasi adalah komunikasi timbal balik yang dirancang untuk mencapai tujuan bersama. Dan menurut KBBI, negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak yang lain. Nah, nomor 2, langsung saja ke nomor 2. Kenapa relasi belajar riset aksi harus subjek-subjek? Dalam relasi belajar riset aksi, kita sebagai pendamping masyarakat tidak boleh menempatkan masyarakat sebagai objek penelitian atau objek pembangunan. Maka dari itu, kedudukan kita sebagai pendamping masyarakat dan masyarakat yang kita dampingi adalah sama-sama menjadi subjek. Sebagai subjek pembangunan, masyarakat dapat mengambil peran dan berpartisipasi dalam masyarakat dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, sampai tahap tindak lanjut. Sehingga kita dan masyarakat dapat sama-sama membawa masyarakat ke arah yang lebih baik. Selain itu, dengan sistem subjek-subjek ini, masyarakat akan memperoleh manfaat secara langsung dari proses riset ini, yang mana proses penelitian atau riset ini menjadi proses pendidikan bagi masyarakat sehingga mereka dapat memecahkan masalah mereka sendiri dan dapat meningkatkan kondisi kehidupan mereka. Selanjutnya yaitu pertanyaan ketiga mengenai tahapan siklus riset aksi dalam Sisdamas. Nah, siklus riset aksi dalam Sisdamas ini memiliki 8 tahapan. Di antaranya yaitu tahapan pertama ada sosialisasi awal dan rembuk warga. Kedua ada refleksi sosial. Kemudian tahapan ketiga ada pemetaan sosial. Kemudian tahapan keempat ada pengorganisasian masyarakat. Kemudian tahapan kelima ada perencanaan partisipatif. Selanjutnya ada sinergi program. Kemudian ada pelaksanaan program. Dan tahap yang terakhir ada MONEV atau monitoring evaluasi. Akan tetapi dari 8 siklus ini dapat disederhanakan kembali, diringkas kembali agar siklus yang dijalani bisa lebih singkat.
yaitu menjadi 4 tahapan siklus. Nah, dalam 4 tahapan siklus ini, di tahapan pertama kita dapat melakukan sosialisasi awal, rembuk keluarga, dan refleksi sosial. Nah, tahapan pertama ini bisa dilaksanakan pada pekan pertama. Di sosialisasi awal, kita melaksanakan pertemuan formal pertama dengan masyarakat sebagai hasil transek kita di masyarakat. Kemudian yang kedua ada rembuk keluarga, yaitu upaya untuk mendorong masyarakat agar melaksanakan penyepakatan bersama untuk melaksanakan program pemberdayaan dan melewati siklus dari Sisdamas yang tadi 8 tahapan siklus. Kemudian yang ketiga di tahapan pertama ini ada refleksi sosial. Nah, dalam refleksi sosial ini ada beberapa hal yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama kita harus mengidentifikasi masalah dalam masyarakat. Nah, masalah apa sih yang ada dalam masyarakat, kita harus mengetahui terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kita harus menanyakan apa sih indikator keberdayaan bagi masyarakat itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada harapan masyarakat terhadap wilayah mereka atau tempat yang mereka tinggali. Kemudian setelah dilaksanakan identifikasi masalah dan lain sebagainya, kita di tahapan pertama ini yang terakhir harus menyusun rencana kerja tindak lanjut atau RKTL dan menyepakati apakah masyarakat menyetujui mereka harus melewati tahapan dalam siklus Sisdamas atau tidak. Nah, kemudian setelah tahapan pertama, di tahapan kedua ada pemetaan sosial atau PESO dan orgamas atau organisasi masyarakat. Nah, di pemetaan sosial ini kita menggambarkan masyarakat dengan peta tematik serta melibatkan pengumpulan data dan informasi mengenai masyarakat, termasuk di dalamnya profil masalah sosial yang ada dalam masyarakat tersebut. Nah, data yang dibutuhkan yaitu bisa berupa potensi yang ada dalam masyarakat, kebutuhan yang ada dalam masyarakat, dan masalah yang ada dalam masyarakat. Nah, dari potensi, masalah, serta kebutuhan itu kita harus membuat peta. Tapi masyarakat yang akan membuat peta, kita hanya mengawasi saja. Mereka akan membuat peta dan meletakkan titik-titik tempat di mana yang ada potensinya, di mana yang ada masalahnya, misal kayak kemiskinan atau sebagainya, terus kebutuhannya apa, itu di peta dapat dituangkan dengan kita membedakan simbol-simbolnya. Kemudian setelah melakukan pemetaan sosial, kita selanjutnya yaitu melakukan pengorganisasian masyarakat. Nah, agar siklus Sisdamas ini berjalan, kita juga memerlukan organisasi dalam masyarakat. Kita harus memilih organisasi yang relevan. Kita juga harus mengidentifikasi tokoh kunci di sana, misal organisasi apa yang berpengaruh dan bisa melaksanakan tugas ini, sehingga dapat bersama masyarakat dapat menjalankan proses perubahan sosial. Kemudian kita juga bisa menggerakkan orgamas, dan selanjutnya setelah kita menentukan organisasi masyarakat yang akan membantu kita susun kembali RKTL untuk rencana tindak lanjut pada tahapan yang selanjutnya. Nah, selanjutnya pada tahapan yang ketiga, ini bisa dilaksanakan di pekan ketiga setelah tahapan kedua, yaitu ada CANTIP atau perencanaan partisipatif dan sinergi program. Nah, dalam perencanaan partisipatif ini
kita membuat tabulasi dokumen dari hasil pemetaan sosial yang tadi sudah dijelaskan. Tabulasi ini kemudian direkapitulasi kembali agar dapat jelas apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, apa masalah yang terjadi dalam masyarakat, sehingga kita dapat mempermudah kita untuk melakukan pemberdayaan dalam masyarakat. Kemudian di perencanaan partisipatif ini kita juga harus menentukan skala prioritas, hal yang harus kita prioritaskan terlebih dahulu. Misal ada hal yang bahaya atau darurat, penting dan dibutuhkan, kita harus membedakannya, dan yang harus lebih diprioritaskan adalah hal-hal yang berbahaya. Kemudian setelah itu kita juga membentuk penyusunan rencana tahunan mengenai program apa yang akan kita buat selama satu tahun ke depan. Setelah ditentukan tentang rencana tahunannya, kita juga memerlukan penetapan PJ kegiatan dari masing-masing program. Nah, selanjutnya ada sinergi program, yaitu penetapan kegiatan apa yang harus lebih penting didahulukan, kemudian akan kita laksanakan. Kemudian yang kedua ada memfasilitasi penyusunan oleh Pokja dan memfasilitasi kerjasama dengan swasta dan pemerintah. Kemudian pada pekan keempat ada pelaksanaan program dan monitoring evaluasi. Dalam pelaksanaan program ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu pertama mengenai pembagian tugas. Kita harus membagi masyarakat menjadi 2 tim, yaitu yang pertama sebagai tim pelaksana, kemudian di tim kedua sebagai tim pengawas. Nah, setelah itu kita melaksanakan sosialisasi kegiatan apa yang akan kita laksanakan, program apa, kemudian disosialisasikan kembali kepada masyarakat agar mereka lebih paham. Kemudian setelah pelaksanaan program berjalan, tahapan terakhir yaitu monitoring evaluasi. Di Monef ini kita melaksanakan rebuk warga kembali untuk Monef organisasi warga. Nah, kita tuh di Monef ini kayak melihat mengidentifikasi apa yang kurang dari program yang sudah dilaksanakan, apa yang dibutuhkan untuk kedepannya, sehingga di program-program selanjutnya itu dapat membuat pelaksanaan program menjadi pelaksanaan programnya menjadi lebih terarah gitu. Terus kemudian pertanyaan terakhir nomor 4 yaitu mengenai pemberdayaan yang dilakukan oleh Nabi Yusuf. Nah, pemberdayaan yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihi salam ini menjadi suatu hal yang patut dicontoh oleh kita semua. Dalam film Nabi Yusuf diceritakan bahwa Nabi Yusuf merupakan wali Allah yang dipilih untuk membimbing masyarakat Mesir untuk menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam filmnya juga diceritakan bahwa Nabi Yusuf memiliki kemampuan untuk mentakwil sebuah mimpi. Suatu ketika seorang raja dari Mesir yaitu Amunhotep IV bermimpi 2 hari berturut-turut. Pada hari pertama, beliau bermimpi mengenai 7 ekor sapi di sisi sungai Nil, 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi kurus. Kemudian pada hari kedua, raja itu bermimpi mengenai 7 tangkai pohon yang segar, kemudian digantikan oleh 7 tangkai pohon yang kering. Dan raja itu meminta Nabi Yusuf untuk
menafsirkan apa arti dari mimpinya. Kemudian Nabi Yusuf mengatakan bahwa mimpi tersebut memiliki arti bahwa Mesir selama 7 tahun akan mengalami masa subur dan disusul 7 tahun masa paceklik atau masa kesusahan, di mana tidak ada hujan dan Mesir akan mengalami kekeringan. Nah, setelah mengetahui arti mimpi tersebut, Nabi Yusuf berusaha untuk memberikan solusi agar masyarakat Mesir bisa terhindar dan selamat dari masa paceklik tersebut. Dan Nabi Yusuf meminta pada 7 tahun masa subur tersebut, masyarakat Mesir harus menggunakan waktu sebaik mungkin dan memanfaatkannya untuk banyak-banyak menabur benih gandum agar mereka bisa menyimpan cadangan pada saat masa paceklik tiba. Nah, dalam film Nabi Yusuf ini, Nabi Yusuf melakukan beberapa tindakan pemberdayaan. Di antaranya yaitu memberikan tanah pemerintah untuk ditanami gandum oleh rakyat, kemudian mengumpulkan masyarakat dan menyepakati bahwa rakyat harus memberikan 1/5 hasil panen mereka untuk diserahkan kepada pemerintahan dan disimpan di lumbung sebagai makanan cadangan saat mereka dilanda paceklik 7 tahun mendatang. Kemudian Nabi Yusuf juga menetapkan pajak bagi orang kaya, bagi para hartawan, dengan mengeluarkan strategi bahwa jika para hartawan tersebut membayar pajak dalam 1 tahun, melunasi pajaknya dalam 1 tahun itu, maka mereka akan dibebaskan dari pajak selama 2 tahun. Nah, cara ini tuh sangat berpengaruh terhadap kelancaran pembayaran pajak oleh para hartawan dan para kaum kapitalis. Dari hasil pembayaran pajak tersebut dapat menutup pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintahan, sehingga pemerintah juga bisa membuatkan lumbung untuk menyimpan hasil panen dari rakyat. Nah, setelah itu Nabi Yusuf juga membentuk orang-orang pilihannya untuk membantu pekerjaannya dalam mengurus pertanian dan mengawasi pertanian. Orang-orang pilihannya tersebut juga diarahkan agar memberikan informasi jika ada masyarakat yang menimbun gandum. Kemudian setelah itu Nabi Yusuf juga membangun 7 titik lumbung di kota Thebes, di ibu kota Mesir, untuk menyimpan hasil panen rakyat. Nah, kenapa Nabi Yusuf membangun 7 lumbung? Itu dikarenakan dalam tahun pertama masyarakat bisa menyimpan hasil panen gandum mereka di 1 lumbung. Kemudian pada saat masa paceklik mereka juga bisa menggunakan mengambil gandum dari 1 lumbung itu untuk 1 tahun dan berjalan selama 7 tahun lamanya. Kemudian selain itu juga Nabi Yusuf membuat aliran irigasi untuk keperluan perairan pertanian. Nah, dari Sungai Nil, Nabi Yusuf membentuk irigasi ke desa-desa agar bisa mengairi pertanian mereka, sehingga pertanian mereka bisa tumbuh subur pada masa 7 tahun kesuburan tersebut. Nah, selain itu juga pemerintahan atau Nabi Yusuf mendata semua masyarakat
Mesir dari golongan miskin, budak, kaya, hartawan, dan lain sebagainya, sehingga pada saat pengambilan gandum di masa paceklik mendatang tidak salah sasaran, yaitu mereka sudah tahu siapa saja yang akan digratiskan dalam mengambil gandum dan siapa saja yang akan membayar gandum. Menurut saya, langkah-langkah yang dilakukan oleh Nabi Yusuf itu membuat rakyat Mesir terhindar dari ketidakberdayaan dan membuat rakyat mampu melewati masa-masa sulit yang terjadi di Mesir. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.